Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, bersyukur kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, berbakti, beribadah, memuji, memuliakan namanya, mendengar sebagian dari pemberitaan firman-Nya, supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, dan kita diberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan diubahkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dimanapun saudara saat ini berada, mari kita tetap datang kepada Tuhan apapun kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini, khususnya saudara yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat terpencil yang tidak bisa beribadah. Bersama dengan Grace Ministry Church, mari kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Kita melakukannya dengan penuh hormat, tertib, namun sukacita untuk menikmati perjumpaan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan bersaat teduh, mohon pimpinan hikmat, bimbingan, tuntunan Tuhan, supaya kita dilayakkan bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Pengkhotbah 2 ayat 22 sampai 23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan kerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Kita awali dengan memujikan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi yang layak dipuji dan dimuliakan. Bagi Allah yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah, bagi Allah yang mulia.
Mari kita tabiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dalam kita menjalani hidup hari lepas hari, kita selalu tidak lepas dari pertanyaan, kita ini hidup untuk siapa? Dengan tujuan apa? Kita ini milik siapa? Nah, kalau kita menyadari dari firman Tuhan, kita ini seutuhnya milik Tuhan, dan menjalani hidup ini dengan tujuan yang pasti, yaitu hidup memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, di dalam usaha kita, dalam aktivitas kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan pujian Aku milikmu, oh Tuhan. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan, imanku ini ku mau dekat padamu, hanya dekat dengan Allah saja, dengan Juru Selamat kita mempunyai sumber damai. Aku milikmu, Tuhan.
Mari kita masuk dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesegaran, kehidupan, dan kesempatan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah online yang sederhana melalui siaran online pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami dalam kami menghadapi hari lepas hari yang penuh dengan kacau balauan dan penuh dengan tantangan, godaan, dan rintangan serta beban hidup. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat baik itu jasmani maupun rohani yang kami terima. Makanan, minuman, keuangan, kesehatan, bahkan iman yang Tuhan jaga, percayakan, Tuhan pelihara untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, sekalipun kondisi kami mengalami berbagai macam tekanan hidup. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Kami sadar, kami datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa dan pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu, dan tidak ada satupun dosa yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, motivasi, ataupun dosa dan pelanggaran yang lain yang kami tidak sadari atau bahkan dengan sengaja kami lakukan yang telah melanggar kekudusan-Mu. Bapa, kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami supaya kami datang kepada-Mu dalam ibadah online ini dengan sukacita, dan kami dilayakkan hingga bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini sampai selesai. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika kami masih diberikan kesempatan lagi untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami masih boleh mendapatkan kebebasan untuk dibuahkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir
menolong setiap kami, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami diberikan kesegaran, konsentrasi penuh, hati yang terbuka, sukacita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kami diubahkan sebagian rupa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang memuliakan Tuhan. Kekuatan yang datang dari Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup selaras dengan firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tambahi, ubahi, kurangi apapun yang sudah Dia persiapkan, sehingga apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tumbuh, berbuah lebat, manis, dan kami pakai untuk segala hormat dan kemuliaan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang dapat mengacau balaukan pemberitaan firman Tuhan. Pikiran mengembara kemana-mana, kelelahan, mengantuk, tidak konsentrasi, ataupun gangguan yang lainnya. Di dalam nama Yesus, kiranya segala usaha dari iblis untuk menghambat pemberitaan firman Tuhan ini tidak berhasil. Sebaliknya, pemberitaan firman itu boleh berbuah bagi kami. Kami disegarkan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan dengan sikap dan motivasi yang benar, yang semata-mata karena cinta Tuhan, dan bukan dengan motivasi yang salah atau dengan sikap yang tidak hormat. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan sebagian rupa, sehingga boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang membawaannya, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan untuk memprioritaskan dan menyatakan kasih Tuhan melalui persembahan ini. Kuduskanlah Tuhan persembahan ini. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR dan MPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai pemerintah yang terkecil. Kami sungguh mohon pertolongan Tuhan, supaya mereka disadarkan untuk terus bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, betapa korupsi merajalela di negara kami. Kami tidak mempunyai cara dan kemampuan ya Tuhan, selain dengan cara Tuhan yang turun tangan menolong kondisi bangsa dan negara kami yang telah mengalami korupsi yang akut. Pertobatkan para pelaku-pelaku korupsi ini ya Tuhan, dan Engkau pakai kami sebagai alat, terutama kami yang mempunyai akses untuk mempertobatkan mereka, untuk menyadarkan mereka, membawa kepada pertobatan, supaya korupsi di tempat kami boleh diatasi ya Tuhan, dan mengembalikan uang-uang yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat, membawa kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Kami terus titipkan kemajuan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh pemimpin kami, khususnya anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Bila mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan memikirkan kesejahteraan dan kesentosaan rakyat kecil. Dan kalau ada yang dirugikan dari rakyat kecil ini, mereka disadarkan dan mengembalikannya kepada negara untuk dipakai bagi pembangunan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk begitu banyaknya bencana alam yang dialami oleh negara kami.
banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Cuaca yang ekstrim. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, biarlah semua peristiwa ini membawa kami dalam pertobatan, mengingat bahwa semuanya adalah di dalam genggaman tangan Tuhan yang berdaulat, Allah yang berdaulat, Allah yang terus mengontrol setiap dosa dan pelanggaran kami. Bila ya Tuhan Kau pakai kami seluruh pelayan Tuhan untuk menyatakan Injil, supaya melalui segala peristiwa ini, bencana alam ini, cuaca yang ekstrim ini, kami dibawa ke dalam pertobatan, supaya kami menghadapinya dengan takut dan gentar bahwa semuanya itu adalah peringatan bagi kami yang seringkali rakus, tamak, dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Bapa, sungguh kami berdoa untuk pertobatan total seluruh bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia, khususnya para pemimpin. Singkirkan segala kuasa-kuasa yang dapat mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Hanya dengan berlindung pada kuasa-Mu ya Tuhan, semuanya akan disingkirkan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu diberikan mereka kesembuhan, khususnya untuk anak Kansa yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Berkatilah orang tuanya, biarlah mereka bisa menuntun anak-anaknya kepada Kristus Juru Selamat. Dan melalui peristiwa kesembuhan ini, mereka disadarkan bahwa semuanya adalah datang dari Engkau. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit baik itu jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus, kiranya mereka disembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk segala keperluan mereka, baik itu pengobatan maupun kebutuhan sehari-hari. Tuhan, kami letakkan ke dalam belas kasihan Tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterputusasaan, yang sedang mencari pekerjaan, khususnya untuk saudara itu. Bapa, kiranya Engkau berikan pertolongan kepada dia, apa yang harus dia lakukan dan kemana dia harus melamar pekerjaan. Berkatilah keluarga kecilnya ya Tuhan. Biarlah mereka menghadapi berbagai macam kesulitan dan hanya bersandar kepada-Mu. Juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kebangkrutan, kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan sendiri mengawal mereka, menolong mereka, mengentaskan mereka dari kesulitan ekonomi mereka, dan mereka dimampukan untuk hidup kembali mengingat belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mereka kembali melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan iman, karena berbagai macam persoalan, kesukaran, beban hidup. Biarlah ya Tuhan Kau berikan penghiburan, pengharapan baru, kekuatan baru. Roh Kudus merampas mereka dari iblis kembali kepada Tuhan, dan dikaruniai iman yang teguh menghadapi berbagai macam godaan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita menikmati berkat Tuhan, kenaikan pangkat, kedudukan, jabatan, berkat-berkat Tuhan, menempati rumah baru, pasangan hidup yang Tuhan sendiri pertemukan, dan juga berkat-berkat yang lain. Biarlah ya Tuhan mereka mengingat bahwa berkat-berkat itu datang daripada Engkau, dan mereka mengembalikannya untuk segala hormat dan kemuliaan Tuhan dengan berkat-berkat itu. Kami juga berdoa untuk masa depan orang-orang yang kami kasih, anak-anak kami,
dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan mereka, masa depan mereka, iman mereka ditumbuhkan, dikuatkan, dan Tuhan sendiri yang memegang hidup mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini secara bersamaan memberitakan firman Tuhan. Berkatilah mereka, para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para pelayan awam, supaya mereka bisa memberitakan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya, dengan baik dan dengan benar. Dan banyak jiwa dibawa kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Secara khusus kami berdoa untuk para hamba Tuhan pedesaan dan pedalaman yang mengalami begitu banyak kesukaran. Tuhan, berilah mereka kesukaran dan kekuatan, pengharapan baru, sukacita dan bersandar hanya kepada Tuhan. Untuk setia mengikut Tuhan apapun yang mereka hadapi. Tanpa kekuatan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami pasti tidak mampu. Hanya dari kekuatan yang kami mampukan untuk melewati semuanya. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu, keluarga besar kami. Tuhan jaga, Tuhan topang, Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi pujian Ku Tahu Yang Ku Percaya. Iman yang sejati adalah iman yang tahu apa yang ia percaya, bahwa itu adalah anugerahnya yang diberikan karena belas kasihannya, karena kedaulatannya, dan karena itu kita bisa bersyukur dan bersukacita bahwa Tuhan di dalam Yesus rela mati menembus kita yang berdosa ini. Mari kita pujikan Ku Tahu Yang Ku Percaya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 21. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perintahkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan kau yang kosong dan pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Firman Tuhan pada pagi hari saya berikan judul Titipan Ilahi dan Hidup Kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kekayaan, harta yang melimpah dan sebagainya. Apakah itu kekayaan, kenyamanan, kemakmuran, kelimpahan, semuanya itu adalah jerat yang mematikan bagi setiap orang, termasuk orang percaya. Jika tidak diiringi dengan rasa syukur, ucapan syukur, tidak diiringi dengan bagaimana menikmatinya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber berkat, serta rela berbagi kepada sesama. Dan biasanya orang yang sudah begitu kuat dijerat oleh kekayaan, kemakmuran, kenyamanan, sulit melepaskannya, selain jatuh ke dalam ketamakan, kerakusan, dan selalu kurang. Dan itulah yang terjadi dengan berbagai macam jerat kekayaan, kenyamanan, kemakmuran, dan kelimpahan. Surat Paulus kepada Timotius pada pagi hari yang kita bahas, kita gali, menasihati dengan kuat mengenai dua hal penting, yaitu kekayaan yang benar dan penjagaan terhadap iman yang telah Tuhan percayakan. Paulus menyoroti bagaimana kekayaan itu bisa menyesatkan jika tidak diletakkan di dalam perspektif yang benar, dan bagaimana kebenaran Injil harus dijaga dengan setia, dengan murni, dengan ketat, dan dengan seterusnya dalam kita melayani, dalam kita memberitakannya. Dan selalu ingat bahwa kekayaan adalah berkat Allah jika itu digunakan dengan benar. Tetapi sebaliknya bisa menjadi jerat yang berbahaya jika hati kita melekat padanya. Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Dan banyak orang yang terjerat dan mengalami berbagai macam duka dan kesusahan karena kekayaan, kenyamanan, kemakmuran, kelimpahan yang seperti ini. Peringatan kepada orang-orang kaya, dan memang biasanya kalau terhadap orang-orang kaya itu jarang ada yang berani mengingatkan mereka
Mungkin karena sungkan, mungkin karena takut nanti dia juga kehilangan jabatan, posisi, kedudukan dan sebagainya. Tetapi Paulus di sini memperingatkan mereka dan juga para hamba Tuhan untuk berani mengingatkan, memberikan peringatan kepada orang kaya untuk jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati karena pencapaian mereka, kekayaan mereka, kemakmuran mereka, berkat mereka yang melimpah sekalipun. Jangan tinggi hati. Sebab orang berdosa memang begini, saudara. Enak sedikit sudah lupa Tuhan. Sudah lupa siapa yang pernah menolongnya. Sudah lupa bagaimana masa lalunya yang mengangkatnya sampai pada titik saat ini. Itu sudah biasa. Begitulah atur orang berdosa. Sikap yang benar terhadap kekayaan yang benar. Sikap yang benar adalah jangan tinggi hati. Paulus memperingatkan agar orang kaya tidak menjadi sombong, bahwa kekayaan duniawi seringkali menimbulkan rasa superioritas yang berbahaya. Saya punya segalanya, saya bisa melakukan segalanya, saya bebas melakukan apa saja. Dan itulah yang seringkali memenuhi otak pikiran orang kaya. Orang yang sombong karena hartanya itu menunjukkan bahwa hatinya lebih berakar pada dunia daripada pada Kristus. Sikap yang tinggi hati berlawanan dengan semangat Injil yang menuntut kerendahan hati. Para donatur, para majelis, yang orang-orang kaya di suatu gereja, itu biasanya main perintah, karena memang mereka sudah terbiasa memerintah, saudara. Mereka sudah biasa mengatur. Mereka lupa bahwa kepala gereja adalah Yesus sendiri. Dan seluruh pekerja pelayan Tuhan itu tunduk kepada Tuhannya. Sekali lagi, sikap yang tinggi hati ini berlawanan dengan semangat Injil yang menuntut kerendahan hati, yang melakukannya dengan sukacita semata-mata karena cinta Tuhan. Orang Kristen yang memiliki harta harus mengingat bahwa semua kekayaannya adalah anugerah Allah. Semua harta benda yang dia miliki itu adalah milik Allah. Maka harus dipakai sebesar-besarnya untuk memuliakan Tuhan dan berbagi kepada sesama. Mendapat berkat dari Allah itu berarti mempunyai tanggung jawab untuk menyalurkannya kepada orang lain, agar mereka mengenal kasih Allah yang amat besar, khususnya yang diberikannya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang harus kita beritakan, itu yang harus kita bagikan kepada mereka. Yang kedua, jangan berharap pada yang tak tentu seperti kekayaan. Paulus di sini menegaskan bahwa kekayaan itu bersifat tidak stabil dan tidak dapat dijadikan sandaran utama hidup. Saudara bisa bayangkan, terkena kondisi krisis moneter pada saat itu terjadi menimpa Indonesia tahun 98. Krisis moneter, krisis ekonomi sedikit saja akan goyah. Harga indeks saham gabungan akan anjlok. Ekonomi melemah. Ekonomi melambat dan makin lesu. Orang yang bersandar pada kekayaan sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ia akan roboh pada waktunya. Tinggal tunggu waktu saja.
tak peduli betapa banyaknya harta kekayaan kita. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, tinggal tunggu waktu saja ia akan roboh. Justru kita harus berharap hanya kepada Allah yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Agar kita menaruh pengharapan kita pada Allah, hanya kepada Allah saja, yang telah menyediakan segala sesuatu yang melimpah untuk kita nikmati. Pencipta, pemelihara yang empunya alam semesta ini, yang memiliki segalanya, dan kita aman di dalam lindungan pemeliharaan Tuhan yang kasih-Nya sempurna, yang kasih-Nya begitu baik, yang rancangannya baik dan sempurna. Berikutnya diingatkan agar mereka orang kaya itu, agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, yang berarti mengumpulkan harta yang akan datang. Kita lihat, kaya di dalam kebajikan. Paulus tidak hanya memperingatkan tentang bahaya kekayaan, tetapi juga menasihati bagaimana agar menggunakannya dengan baik, dengan bijak. Yaitu dua hal, berbuat baik dan suka memberi dan berbagi. Berbuat baik, kekayaan harus menjadi sarana untuk menolong sesama, berbagi kepada sesama. Suka memberi dan berbagi. Memberi dengan sukacita adalah suatu tanda bahwa seseorang memahami kasih karunia Allah. Memberi dengan sikap yang benar, dengan motivasi yang benar. Bukan supaya dipuji, bukan supaya dianggap saleh dan sebagainya, tapi melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan. Seharusnya yang dikasih Tuhan kekayaan sejati tidak ditemukan dalam jumlah uang yang kita miliki, tetapi dalam seberapa banyak kita berinvestasi untuk kemuliaan Allah dan kebaikan kepada sesama. Di sini dikatakan menabung untuk kekekalan. Paulus mengajak orang percaya untuk mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Jadi berbicara, ini semua berbicara tentang hidup yang berbuah kekal melalui pelayanan, kebaikan, dan kesetiaan dalam menggunakan harta duniawi, berkat-berkat yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap tindakan kasih dan kebaikan yang kita lakukan adalah investasi kekal yang tidak akan pernah lenyap. Dan seharusnya kita memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekekalan ketimbang yang sementara. Dan selanjutnya adalah perintah kepada Timotius dan juga kepada setiap pelayan hamba Tuhan, agar memelihara apa yang dipercayakan. Pelihara apa yang dipercayakan. Menjaga titipan Tuhan, menjaga titipan ilahi. Pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. Seharusnya dikasih Tuhan penitipan ini merujuk pada Injil yang murni, ajaran yang sehat, yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus. Supaya kita
dengan setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kebenaran Injil, tidak menambahi, tidak mengurangi, tidak mengarang bebas, tidak berspekulasi dan sebagainya. Berikutnya adalah jangan mengkhianati kepercayaan Tuhan. Misalnya, karena gerejanya kecil, pelayanannya kecil, apalagi sepi, maka langsung ditinggalkan karena tidak menguntungkan dan tidak ada uang, tidak ada prospek. Bukankah banyak yang demikian? Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan, setialah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu, sekalipun itu kecil, sepele, remeh, tidak terlalu dihargai. Tetaplah setia kepada Tuhan di dalam pelayanan itu. Lakukan semata-mata karena cinta Tuhan. Bahkan sekalipun PK gajinya, honornya kecil, lakukan dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan hikmat kita, kekuatan kita, pasti akan gagal. Pasti mungkin tidak kuat menghadapi tawaran-tawaran. Juga mungkin karena merasa tidak ada damai sejahtera, maka langsung menuntut berhenti pelayanan di tengah jalan. Banyaknya terjadi, khususnya untuk anak-anak muda. Dan Timotius juga diingatkan untuk menghindari omong kosong dan tidak suci dan pertentangan-pertentangan dari pengetahuan dunia, supaya kita memperhatikan firman Tuhan. Waspada terhadap pengajaran palsu. Paulus memperingatkan bahaya dari omongan kosong, pengetahuan palsu, dan penyimpangan pengajaran. Dan biasanya saudara yang dikasih Tuhan, biasanya para hamba Tuhan palsu ini ngobrol, mengarang bebas, cerita ngalor ngidul, keluar dari konteks yang Alkitab firman Tuhan maksudkan, dagel, menghibur, lawak, lucu, agar digemari audiens. Kalau banyak yang suka, akan banyak yang hadir. Kalau banyak yang hadir, itu berarti persembahan lancar. Para hamba Tuhan palsu ini tidak mau belajar baik-baik dan hanya menjadikan pelayanan sekedar seperti proyek dan tempat mencari makan. Waspada terhadap hamba Tuhan palsu yang hanya peduli dengan dompetmu ketimbang kerohanian dengan firman Tuhan yang murni dan benar. Peganglah hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan murni dan benar, dengan takut dan gentar, bukan yang seenaknya memberitakan firman Tuhan dengan gaya dan pemikiran hikmatnya sendiri. Yang memberitakan dengan penuh hormat kepada Tuhan dan takut dan gentar, seharusnya itu yang kita hargai, yang kita hormati. Bahkan kita hargai, firman Tuhan katakan 2 kali lipat. Jadi kita lebih menghargai mereka daripada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan seperti acara 4 mata. Acara 4 matanya Tukul itu lucu saudara, dan banyak penontonnya, penikmatnya. Demikian juga gereja-gereja banyak yang jemaatnya demikian. Mereka tidak lagi peduli dengan pengajaran yang sehat, yang benar. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu yang untuk mengenakan telinganya, yang seperti
mengorek-ngorek kuping dengan bulu ayam gitu ya. Geli-geli gimana gitu. Yang hanya seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika Injil diselewengkan, maka keselamatan manusia terancam. Oleh karena itu, Injil harus dijaga dengan setia, seperti seorang penjaga gerbang yang tidak pernah tidur. Sebagai hamba Tuhan, seharusnya makin lebih banyak menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya mengandalkan kefasilitannya, kepandaiannya berpikir, berspekulasi. Oh, mungkin begini artinya. Oh, mungkin begitu artinya. Dan ini jelas firman Tuhan mengingatkan, ada yang mengajarkannya dan menyimpang dari iman. Dari dulu memang sudah ada, saudara. Kemurnian iman hanya bisa didapatkan dari pemberitaan firman Tuhan yang benar. Dan itu adalah anugerah. Tetapi tanggung jawab orang beriman adalah mencari firman Tuhan, makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan yang murni, yang ketat, yang menjunjung tinggi kebenaran. Dan inilah tanggung jawab dari para hamba Tuhan sebenarnya, memberi makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan, bukan mengarang bebas, bukan malah memberi kesempatan, memberi panggung kepada para penyesat, dan mengajarkan, memberi kesempatan kepada mereka mengajarkan yang menyimpang dari iman Kristen untuk bebas mengajarkan ajarannya yang sesat dan menyimpang itu. Orang yang bukan berasal dari kebenaran tidak akan cinta kebenaran dan tidak bisa menghargai kebenaran. Karena itu penting untuk terus belajar, menggali, pelajari, membaca firman Tuhan, terutama bagi mereka yang melayani dan mengajar. Tidak peduli sudah doktor, sudah profesor, sudah doktor teologi, PhD sekalipun. Apalagi para apologetik Kristen karbitan di sosial media yang tidak jelas mereka belajar dari mana, di mana, kapan, dan dengan siapa mereka belajar. Kalau mereka tidak tunduk pada kebenaran firman Tuhan, bertobatlah. Dan jangan terlalu kagum dengan siapapun kecuali apa yang diajarkan itu adalah dipertahankan selaras sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, kita harus berani menolaknya. Karena itu uji, check and recheck apapun yang diajarkan, apapun yang diberitakan, siapapun yang menyampaikan. Kita harus tunduk pada firman Tuhan yang diajarkannya, bukan pada orangnya. Sekalipun dia tidak mempunyai gelar akademis sama sekalipun, kalau dia mengajarkannya dari penggalian firman Tuhan dengan takut dan gentar, kita harus tunduk pada firman Tuhan yang diberitakannya. Sekali lagi, selalu cek and recheck segala pengajaran, kesaksian, tanda-tanda dan mujizat, nubuat-nubuat dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab berhenti dari belajar atau berpusat pada firman Tuhan akan berpotensi menyimpang, menyesatkan, dan disesatkan. Dan gereja, STT, seminari harus makin ketat, makin murni lagi dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Di akhir perikop ini firman Tuhan menyatakan
kasih karunia menyertai. Betapa kita ini bergantung pada kasih karunia Allah. Paulus di sini mengakhiri dengan sebuah doa singkat, kasih karunia menyertai kamu. Kekuatan untuk menjaga kebenaran Injil bukan berasal dari kemampuan manusia, bukan dari kemampuan kita, tetapi dari kasih karunia Allah yang menopang. Kalau kasih karunia itu cabut, kita pasti jatuh. Bukan mungkin, pasti jatuh. Tapi kalau Tuhan kuatkan, kita pasti mampu melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita cenderung menjadi tinggi hati karena keberhasilan materi yang kita miliki? Apakah kita memandang kekayaan sebagai sarana untuk berbuat baik dalam melayani Tuhan, support pelayanan untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita berkomitmen untuk menjaga kemurnian Injil di tengah arus pemikiran dunia yang menyesatkan? Begitu banyak kacauan pengajaran di sosial media. Apakah kita ikut menjaga kemurnian Injil? Apakah kita sudah siap menghadapi kekekalan? Paulus di sini dengan jelas menunjukkan bahwa kekayaan yang sejati tidak terletak pada harta dunia, tetapi pada hidup yang berbuah baik dan berinvestasi bagi kekekalan, mengutamakan hal yang bernilai kekekalan. Itu jauh lebih berharga daripada harta yang paling mahal di dunia ini. Dan kita dipanggil untuk menggunakan harta dengan bijaksana, dengan rendah hati dan penuh kasih, sambil menjaga kemurnian Injil yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Orang Kristen yang bijak adalah dia yang memahami bahwa hidupnya adalah titipan Allah, dan ia harus mengelolanya demi kemuliaan Sang Raja. Maukah kita dipakai Tuhan? Maukah kita mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan? Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak bersandar pada kekayaan, kenyamanan, harta yang melimpah dan sebagainya, tetapi berharap kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, hanya berpusat kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami menyia-nyiakan berkat-Mu untuk hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang bersifat sementara, yang fana, bukan pada hal yang bernilai kekekalan. Pakai kami ya Tuhan, berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan, kekayaan kami, harta benda kami, posisi jabatan kami, untuk memuliakan Engkau. Arahkan pikiran kami ya Tuhan, jauhkanlah dari ketamakan, kerakusan, kesombongan. Bila pada pagi hari diruntuhkan dan diberi hati yang baru, supaya kami memakai semua berkat yang Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan. Baik itu kekayaan kami, kedudukan kami, jabatan, studi kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan perbaharui hidup kami, Tuhan pulihkan kami. Biarlah Tuhan juga menjaga masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, suami, istri, anak-anak kami. Pakai kami ya Tuhan,
panggil kami, pelengkapi kami. Kami mau menjadi alat untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang kami punya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan. Mari kita mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita dengarkan pujian, Ku diberi belas kasihan. Selesai kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati, memakai semua berkat yang sudah Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan, untuk berbagi kepada sesama dengan memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan di segala aspek, dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan doksologi, kita kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Saudara saya yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman, saudara-saudara. Sekolah Teologi Online Surabaya STOS untuk kelas malam jam 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat sudah dibuka pendaftarannya untuk kelas Doktrin Allah dan Eskatologi, dan rencananya hari Selasa dan Kamisnya. Semoga tidak ada perubahan. Hari Selasa dan Kamis sudah bisa daftarkan untuk kelas Doktrin Allah dan Eskatologi. Silakan saudara yang mau daftarkan diri, persekutuan doa saudara, komsel saudara, atau juga mendaftarkan teman-teman yang saudara kasih, atau saudara sendiri yang mau ikut di dalam kelas Doktrin Allah dan Eskatologi ini, silakan mendaftar di nomor handphone, nomor WA yang tercantum di layar. Juga bagi saudara-saudara yang mau bergabung, mau join, mau berpartisipasi, mau bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan misi, kabaran Injil, penjangkauan, kepedesaan dan pedalaman, juga untuk pelayanan seminar, KKR, dan pemuritan, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hidup hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Silakan saudara bersatu secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.